Jika ditanya hewan apa yang paling dibenci, sebagian besar manusia di muka bumi pastinya akan menyebut ular. Bukan hanya karena berbahaya dan menakutkan, tapi ular memang telah memiliki image negatif sebagai hewan pembantu iblis yang membuat Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa terusir dari surga. Narasi bahwa ular adalah hewan terlaknat sebenarnya tidak berdasar, hanya bersumber pada kisah orang Israel di masa lalu. Tapi tetap saja, ular menjadi hewan yang dijauhi. Kecuali pasar ular yang berlokasi di Jalan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Meski menyandang nama hewan berbahaya, tetap saja pasar yang sudah cukup tua ini ramai dikunjungi pembeli. Terkenal dengan produk brandednya yang berharga miring. Kira-kira kenapa sih disebut pasar ular? Selengkapnya di Secret Story. Yang saya ketahui dari pasar ular dulu adalah di tempat orang berjualan di dekat pelabuhan sana. Nah, tapi karena perubahan pembangunan dari DKI dipindahkan ke Pelumpang ini sekitar tahun 1984. Mungkin karena panjang aja kali Mbak, karena lurus gitu ya, jadi nggak ada belok-beloknya, jadi kesannya kayak ular begitu. Berbeda jauh dengan namanya, pasar ular yang sekarang sejatinya bukan tempat menjual ular, melainkan barang-barang kebutuhan sandang seperti pakaian, tas, kacamata, sepatu, dan lainnya. Sementara pada masa kolonial, pasar ular adalah daerah rawa-rawa yang dihuni banyak ular. Menurut keterangan warga, awalnya pasar ular bernama Pasar Permai, berlokasi di dekat Pelabuhan Tanjung Priok. Karena banyak pedagang yang menjajakan daging ular, untuk vitalitas, Pasar Permai lalu dikenal dengan Pasar Ular. Nah, pasar ular ini kenapa kita sebut pasar ular? Karena deretan dari ujung ke ujung itu melingkar seperti ular, nyambung tanpa henti, kios per kios itu kan. Itu dulu sejarah daripada orang tua saya dulu. Kisah tentang asal-muasal dari pasar ular memang simpang siur, memiliki banyak versi. Selain karena bentuk pasar yang meliuk-liuk seperti ular, ada juga yang bilang dinamai pasar ular karena barang-barang yang dijual adalah hasil selundupan. Jadi dalam bertransaksi harus lihai dan selicin ular. Pembeli harus waspada karena para penjualnya dianggap memiliki sifat licin dan licik seperti ular. Ungkapan-ungkapan itu kemudian dipercaya sebagai asal-muasal nama pasar ular. Awal mulanya bukan pasar ular, tapi pasar buaya. Karena kenapa dipanggil pasar buaya? Dulu kita itu ambil untung sangat banyak. Jadi saya seperti mencaplok gitu ya. Jadi awalnya pasar buaya itu berdiri sekitar tahun 57 sampai sekitar 63-an lah ya. Itu yang namanya pasar buaya. Nah, di situ menjual barang-barang dari kapal. Suatu contoh celana jin, ya kan, celana jin yang dari ABK ke bawah dari kapal, dia jual di situ, ya kan. Terus alat-alat elektronik dulu kan TV masih sangat langka sekali ya. TV-TV bekas dari Singapura datang ke situ dijual sama orang pasar. Jadi kebanyakan itu zaman dulu itu sekitar 70% itu barangnya luakan, artinya barang bekas, baik elektronik ataupun barang sandang. Pada tahun 70 sampai 80-an, Pasar Ular merupakan tempat berdagang para pedagang kagetan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Barang-barang yang dijual kebanyakan adalah barang elektronik. Entah mengapa kemudian berubah menjadi barang garmen. Tak kurang ada sekitar 85 kios yang menempati Pasar Ular di kala itu. Setelah ditertibkan Wali Kota Jakarta Utara, Pasar Ular terbagi menjadi dua tempat, yaitu Pasar Ular Permai Kebon Bawang dan Pasar Ular Pelumpang. Masing-masing menjual produk yang nyaris sama. Yang kedua, ciri khas daripada pasar ular yang di Permai ini menjual keramik-keramik dari luar negeri. Baik keramik itu dari Italia, dari Chinese, sampai yang namanya itu lampu-lampu kristal. Lampu kristal juga dijual di sini. Jadi di samping sandang pakaian atau aksesoris pakaian seperti dompet, gesper dan lain sebagainya, dijual juga adalah keramik-keramik dari luar negeri. Lampu-lampu hias yang dari
Itali dan lain sebagainya. Ya, pasar ini terkenal di kalangan masyarakat karena memang dari segi harga dan varian barang yang ditawarkan itu sangat banyak, ya. Dan kita perlu perhatikan juga bahwa lingkungan sekitar pasar ini merupakan daerah permukiman bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah, ya, sehingga memang ada banyak permintaan dari masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Ketika wabah COVID-19 melanda, pasar ular nyaris berhenti berdenyut. Sepi tanpa adanya aktivitas jual beli. Tapi sekarang semuanya telah berjalan normal. Pasar ular kembali diserbu pelanggan yang berburu barang branded dengan harga miring. Dengan 200 kios pada bagian dalam dan 100 kios yang berderet ke samping. Jika ingin datang berburu barang bermerek dengan harga miring, kita bisa memarkirkan kendaraan di sepanjang tepian kali di dekat pasar. Tahun di atas tahun 90-an kita itu ya alhamdulillah masih baik. Tapi menjelang ke tahun 2000 sebelum pandemi udah mulai agak menurun. Kalau sampai sekarang kemungkinan ya terlalu banyaknya mal-mal dan lain-lain. Gitu. Tapi ya alhamdulillah masih tetap kita eksis di pasar ular ini.